Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Puspitasari dengan NIM ke8420034 dan ini rekan saya Median Farah Indra Murti dengan NIM ke8420047. Di sini kami akan menjabarkan mengenai perbedaan antara asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes, serta ranah asesmen yang dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu yang pertama memahami perbedaan antara asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes. Kedua, memahami ranah asesmen simulasi kognitif, memahami ranah asesmen simulasi afektif, dan terakhir memahami ranah asesmen simulasi psikomotorik. Perbedaan penilaian dan asesmen. Aspek yang pertama yaitu sasaran. Dalam penilaian ada beberapa sasaran, yaitu yang pertama input pribadi, kemampuan inteligensi, dan sikap. Yang kedua yaitu transformasi berupa kurikulum, cara penilaian, dan sasaran pembelajaran. Yang ketiga yaitu output, berupa penilaian terhadap siswa yang sudah lulus agar mengetahui seberapa besar keberhasilan sekolah. Selanjutnya yaitu assessment. Sasaran dalam assessment berisi siswa, guru, input, transformasi, dan output. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang kedua, yaitu bentuk. Aspek dalam bentuk ini berisikan ada aspek tertulis, yang berisikan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Yang kedua yaitu aspek sikap yang berisikan penilaian diri, penilaian antar teman, dan observasi. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan yang berisikan dengan kinerja, proyek, dan portofolio. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk asesmen, yaitu ada asesmen informal, asesmen formal, asesmen tertulis, asesmen performa, dan asesmen tradisional yang terpisah dari tes dan pengukuran dasar secara relatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang ketiga, yaitu aspek jenis. Jenis dalam penilaian berupa penilaian sikap, berupa observasi, penilaian diri, dan kinerja. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan, berisikan tentang tes tertulis, lisan, penugasan, dan portofolio. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan berupa kinerja, proyek, dan keterampilan siswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis asesmen. Yang pertama yaitu adanya asesmen diagnosis berupa asesmen kognitif dan non-kognitif. Selanjutnya yaitu asesmen formatif, berisikan tentang refleksi antar guru maupun antar peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu asesmen summatif, berupa berisikan pokok pembahasan, tes-tes akhir semester dan akhir periode. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam aspek yang keempat, yaitu unit analisis. Unit analisis dalam penilaian berupa penilaian sosial, rumah tangga, dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke dalam unit analisis assessment yang memiliki beberapa isi diantaranya yaitu objek, individu, kelompok, benda, dan peristiwa sosial di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang kelima, yaitu aspek instrumental. Dalam penilaian ini, instrumental dibagi dari beberapa jenis, diantaranya yaitu tes objektif yang berupa pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Selanjutnya yaitu yang non-tes. Non-tes atau non-objektif ini berisikan tentang uraian terbatas maupun uraian bebas.
Selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen assessment, yaitu yang berisikan tentang penilaian, penelitian, buku pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang keenam, yaitu aspek waktu. Dalam penilaian ini memiliki beberapa waktu, namun waktu biasanya disesuaikan dengan jenis penilaian apa yang digunakan. Mungkin dapat dilakukan setelah pembelajaran maupun pergantian semester. Waktu dalam asesmen yaitu waktu yang pembelajarannya tergantung dengan jenjang tingkatan yang biasanya waktunya lebih lama. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang terakhir, yaitu manfaat. Dalam penilaian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya memberikan umpan balik bagi peserta didik, mendiagnosis, memantau kemajuan peserta didik, umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki metode pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik dan pendidik, merancang kegiatan, memberitahukan efektivitas kebelajaran, dan mengetahui konsep penilaian yang baik dan sesuai dengan sikap atau perilaku peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat dari asesmen. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu sebagai umpan balik peserta didik maupun pendidik dalam kinerja. Yang ketiga yaitu menempatkan kegiatan. Yang keempat yaitu menentukan hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu memberikan laporan kepada pihak-pihak penting seperti wali dan dinas kependidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penentuan kelulusan. Untuk selanjutnya adalah perbedaan antara pengukuran dan tes. Yang pertama yaitu berdasarkan sasaran. Untuk sasarannya antara pengukuran dan tes itu sama, yaitu peserta didik. Yang kedua berdasarkan bentuk. Untuk pengukuran bentuknya adalah angka atau skor, di mana ini sifatnya adalah kuantitatif dengan skala nominal atau untuk kategorial, skala ordinar yaitu berupa jenjang, skala interval yaitu adanya rentang, dan skala rasio sama dengan interval, namun di sini harga mutlaknya adalah 0. Untuk tes sendiri, bentuknya berupa sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis. Untuk pengukuran sendiri dibedakan menjadi pengukuran kognitif, psikomotorik, dan afektif, sedangkan untuk tes sendiri dibedakan menjadi tes keterampilan, tes lisan, dan tes tertulis, di mana tes tertulis sendiri dibagi menjadi uraian dan objektif, serta menyajikan atau pilihan. Yang keempat adalah berdasarkan unit analisis, di mana untuk pengukuran sendiri unit analisisnya adalah kemampuan siswa, sedangkan untuk tes unit analisisnya adalah pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan inteligensi siswa. Yang kelima adalah berdasarkan instrumen. Untuk pengukuran instrumennya adalah tes, dan untuk tes instrumennya adalah butir soal. Yang keenam yaitu berdasarkan waktunya. Untuk pengukuran dilakukan ketika ingin mengetahui hasil belajar siswa, sedangkan untuk tes dilakukan ketika ingin mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam periode waktu tertentu. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu berdasarkan manfaat, di mana manfaat pengukuran yang pertama adalah mengukur karakteristik atau atribut peserta didik, atau ini mengetahui secara kuantitas. Yang kedua untuk mengetahui kemajuan kemampuan peserta didik dalam waktu tertentu. Untuk ketiga mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Sedangkan untuk tes tujuannya adalah yang pertama mengetahui sampai di mana kemampuan siswa atas suatu materi tertentu, sehingga guru dapat mengetahui di mana kesulitan anak tersebut. Yang kedua adalah mengetahui sebagai petunjuk pengelompokan peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ranah asesmen, yaitu ranah kognitif, yang secara hierarki dimulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan terakhir adalah evaluasi. Yang pertama adalah pengetahuan.
Pengetahuan diartikan dapat mengingat suatu istilah, fakta, prosedur, keterhubungan, atau konsep di mana ini adalah tingkat yang paling rendah daripada kognitif. Contohnya adalah daftarlah nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Kamu sudah bisa memberi daftar atas apa yang kamu lihat dalam film tersebut. Yang kedua adalah pemahaman, artinya mengerti maksud materi yang dipelajari dan dapat menafsirkan menyatakan kembali dalam kata-kata sendiri. Ini satu langkah di atas mengingat pengetahuan. Contohnya, apa ide utama cerita tersebut? Nah, di sini kamu tentu sudah mengetahui alurnya. Yang ketiga adalah aplikasi, artinya menggunakan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan kehidupan yang nyata. Contohnya, bagaimana struktur cerita yang kalian baca dan buatlah cerita karanganmu sendiri sesuai struktur yang telah kamu pahami. Atas struktur atau alur yang kamu pahami, kamu bisa membuat cerita tersebut. Yang keempat adalah analisis, artinya mengerti tentang beberapa komponen bagian dari sesuatu dan dapat mengkategorikannya unsur-unsur melalui cara-cara bijaksana dan bagaimana pengelompokannya dengan tepat. Contohnya, uraikan bagian-bagian dari cerita tersebut dan gambarkan hubungannya. Jadi kamu bisa menghubungkan antara satu dan lainnya. Yang kelima adalah sintesis, artinya mengkombinasikan pengetahuan, konsep-konsep, dan pengertian yang terpisah ke dalam suatu kesatuan dan bacaan utuh. Contohnya, melalui cerita mengenai masa lalu vs masa sekarang, apa yang kamu pikirkan mengenai teknologi masa depan. Jadi kita lebih bisa berimajinasi dari apa yang kita lihat. Yang keenam adalah evaluasi, yaitu dapat mempertimbangkan nilai atau kepatutan dengan mengaplikasikan kriteria yang tepat dalam suatu cara yang logis. Contohnya, menurut pendapatmu apakah ini termasuk cerita yang menarik dan bermanfaat? Mengapa demikian? Jadi kamu diminta untuk memberi pendapat kamu berdasarkan apa yang kamu pelajari. Selanjutnya kita masuk ke dalam ranah asesmen berupa simulasi afektif. Yang pertama yaitu afektif penerimaan. Proses penerimaan ini atau penerimaan materi ini berupa kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar, yang dapat dicontohkan sebagai kesadaran untuk menerima situasi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu affective responding, merupakan kegiatan atau kemampuan seseorang untuk menerima respon agar dirinya mampu aktif dalam mengikuti rangsangan dari luar individu tersebut, dengan dapat dicontohkan sebagai mempelajari lebih lanjut tentang sosiologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu affective valuing, merupakan proses seseorang untuk merasakan penyesalan jika tidak mengerjakan objek atau kegiatan, sehingga akan merasa menyesal dan bersalah karena sudah mulai tidak bertanggung jawab dan tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya, dan dapat dicontohkan sebagai timbulnya keinginan untuk selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan disiplin waktu. Selanjutnya yang keempat yaitu affective organizing, merupakan proses seseorang yang sudah mampu membedakan penilaian sehingga akan muncul pengetahuan atau nilai baru yang lebih universal dan logis. Contohnya yaitu seseorang mahasiswa mulai mengikuti kegiatan menegakkan kedisiplinan. Selanjutnya afektif yang kelima yaitu internalization, merupakan proses seseorang untuk lebih memaknai sesuatu yang ditemuinya. Perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi tingkah laku yang dikontrol secara internal. Contohnya yaitu menanamkan sikap tekun dan tepat waktu pada peserta didik sedari kecil agar nanti ketika besar peserta didik tersebut sudah terbiasa dengan tekun waktu dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Selanjutnya yaitu afektif yang keenam atau afektif yang terakhir yaitu improvisation, merupakan proses untuk merubah, menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Contohnya yaitu menggabungkan sikap, konsep diri, dan minat sebagai penggambaran nilai diri. Kemudian yang terakhir adalah ranah asesmen psikomotorik.
Yang pertama ada gerak refleks, artinya melakukan gerakan respons terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya saja, itu mampu menampilkan ekspresi yang berbeda, mengupas apel dengan pisau. Contohnya, yang kedua adalah gerak dasar, yang artinya merupakan gerakan terpola dan dapat ditebak. Contohnya saja, gerakan ini tuh muncul tanpa adanya latihan namun dapat diperhalus melalui praktik. Seperti gerakan bergoyang, berlari, meloncat, ataupun berputar. Lalu kemudian ada perseptual, visual, audio, motorik, yaitu gerakan yang lebih halus dibanding dengan gerakan refleks dan dasar, karena sudah dibantu kemampuan perseptual. Contohnya saja mendribel bola, menjaga keseimbangan ketika melompat dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjutan dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Indah yaitu gerakan sederhana room it merupakan gerakan fisik yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan belajar sehingga akan meningkatkan diri gerakan yang sederhana hingga rumit. Contohnya gerakan otot, berlari, mengangkat beban, menari, dan akrobatik. Psikomotorik selanjutnya yaitu ekspresi, merupakan gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan, gerakan yang terampil dan efisien, sehingga dapat menimbulkan keindahan. Contohnya yaitu membuat patung, melukis, menari balet, dan senam tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu psikomotorik interpretasi, yang dapat diartikan dengan gerakan yang dicapai dibandingkan dengan acuan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Atau dapat dikatakan seseorang sudah melebihi dari kekuatan yang sudah ada. Contohnya yaitu melukis dan cerita pendek. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa saja yang sudah Anda pelajari hari ini yang menurut Anda menarik dan baru? Selanjutnya yang kedua yaitu apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajaran tetapi belum Anda pahami secara lengkap. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana cara kamu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji bab ini? Upaya apa yang Anda lakukan? Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya.